Allahnya bangsa Israel itu namanya adalah YHWH. Oke, tetapi mereka YHWH itu bukan nama. Sebagai Adonai. Sejak kapan nak YHWH itu nama? Itu proper name. Ya, ada. Coba tunjukkan kalau YHWH itu nama. Tunjukkan. Sejak kapan YHWH itu nama? Itu kalau di gereja bisa itu kibuli, kami orang proyek. Sejak kapan YHWH itu? Sejak kapan YHWH tapi mereka memanggilnya sebagai Adonai atau Elohim. Ibu, Adonai itu Tuhanku, Bu. Jangan di mana? Di mana YHWH itu nama? Tunjukkan pada saya. Nama Tuhan Muslim itu Allah. Di mana? Dengar. Di mana datanya? Kalau YHWH itu nama, tunjukkan pada saya. Ya, sebentar. Ya, sabar Bang Datuk, sabar. Sambut dulu tamu ya. Kak Grace monitor. Assalamualaikum, Islam Kristen Kak Grace. Waalaikumsalam. Aduh, noise sekali Kak Grace, noise sekali. Coba agak dijauh sedikit, kayak suara angin-angin gitu di jalan atau di mana nih. Kalau mau naik, coba diamankan dulu posisinya ya, jangan di jalan gitu ya. Tunjukkan sama saya kalau YHWH itu nama, tunjukkan. Ya sabar Bang Datuk, sabar. Nanti ditunjukkan Kak Kes, katanya sabar sebentar, atau Bang Widya. Teman-teman di bawah bantu tap-tap layar kawan-kawan ya, bantu tap-tap layar, jangan lupa love orange supaya komal kita kuat saudara muslim ya. Bantu tap-tap layar love orange-nya karena supaya diskusi kita tetap jalan dan roomnya juga tidak rungkat. Bantu love orange kawan-kawan ya. Love orange kawan-kawan, saudara muslim ya. Oke, untuk pihak Kristen kita kasih satu slot ya, untuk yang diam aja kita turunkan ya. Untuk pihak Kristen kita kasih satu slot untuk naik ke atas panggung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi kalau YHWH itu nama. Sampai dunia kiamat gak bisa kau tunjukkan itu kalau YHWH itu nama itu. Ya, Bang Ali masih monitor Bang Ali. Bang Jenas, dia pikir YHWH itu nama katanya. Iya Bang. Dia pikir YHWH itu nama katanya. Mana tunjukkan besarkan dia. Sinyalnya. Dia pikir YHWH itu nama katanya. Mana nama itu YHWH itu nama? Mana? Buka binnya. Buka binnya guys. Buka binnya guys. Tunjukkan kalau YHWH itu nama. Besarin, turunin aja Ali ini, turunin biar saya sama Datuk. Besarin saya. Besarin aja. Iya. Pakai jet depannya. Ya, besarin dia. Iya. Aduh, macet pula aku nih, weh. Nama dari sifat Tuhan, dari sifat Tuhan. Elion, El Sadai, YHWH itu bukan nama, itu sifat-sifat Tuhan. Yang diminta di mana bahwa Tuhannya orang Israel itu bernama YHWH, mana tanya? Ya itu nama pribadi Tuhan di dalam El Gibor, Elion, El Sadai, YHWH itu bukan nama, tapi Yahuwah, dia yang ada, bukan nama. Sejak kapan orang Israel memakai nama YHWH sebagai nama? Itulah sejak kapan? Kau kurang literasi, oke? Kau kurang literasi. Mutlak. Namanya YHWH itu huruf konsonan. Dengar. YHWH itu huruf konsonan. Tidak ada orang Israel menyebut YHWH, tidak ada. Orang Israel menyebut tidak pernah ada YHWH. Kau buta huruf, kau buta huruf. Beginilah kau. Orang Israel tidak pernah memanggil Yahweh, tidak pernah memanggil YHWH. Buta huruf. Hanya ajaran pagan. Yahweh itu adalah dewa dari Mesir yang ditemukan pada abad ke-16.
Yahweh itu adalah dewa Mesir, dewa Kanaan. Dewa Kanaan. Iya, Yahweh namanya. Tidak ada orang Mesir, orang Israel itu memanggil Tuhannya dengan Yahweh. Yahweh itu pagan. Pak, jangan bilang pagan. Pagan itu Saya bilang pagan. Di mana datanya orang Israel, orang Yahudi memanggil Tuhannya dengan Yahweh? Karena di dalam Keluaran Yesaya 46:11. Diam dulu, gantian tua bangka kau diam, oke? Aduh, kau nyerang kau. Apa dia? Gimana bentuknya? Ya. Ayo, kau bilang aku tua bangka. Kau apa yang kau? Gimana bentukmu? YHWH, jelas. Nama Allah yang dikenal. YHWH itu bukan nama nakes. YHWH itu artinya apa? Proper name. Sedangkan nama Tuhanmu adalah mutlak Allah, tidak bisa dipanggil Yahweh atau YHWH. Orang Yahudi memanggil dengar. Nah, artinya jelas Tuhan huruf gramaton, dengar ya. Huruf gramaton yang disembah oleh Musa beda dengan Tuhanmu. Tuhanmu baru muncul di abad ke-7. Tuhanmu keluar dari kemaluan wanita. Muncul di Tuhanmu baru muncul dari kelamin Maria. Oh, tapi itu abad pertama, Pak. Tuhanmu netek. Bahkan netek dia. Iya. Muhammad kan suruh perempuan. Kalau yang namanya manusia wajar netek, kan? Tapi kalau yang namanya Tuhan, berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau isap. Lukas 11:27. Mana ada Tuhan Abraham netek kayak Tuhanmu? Mana ada Tuhan Abraham, Allah Isa, Allah Yakub netek? Mana ada? Lukas 11:27. Terjemahan lama. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau isap. Sejak kapan Tuhan Abraham itu netek? Tidak ada kata tetek yang kau isap. Ada. Tidak ada. Mana? Lukas 11:27. Kalau ada gimana? Mana dalilnya? Ada. Lukas 11:27 terjemah lama. Bacakan. Oke. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Tidak ada. Naudzubillah min dzalik. Bang Alek. Ada. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri. Lapor polisi kalau aku bilang menghujat. Terjemahan mengatakan berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tetek yang telah engkau hisap. Ada kata teteknya. Mana ada Allah Abraham itu netek seperti Tuhanmu? Makanya Oten ini tidak mau on cam itu. Iya. Itu udah modal. Mana ada Tuhan Abraham netek? Allah Abraham itu dalam Yesaya 45:11. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku, membandingkan aku, mengumpamakan aku, sehingga kami sama. 2 Tawarik 8:16. Langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Tidak ada Tuhan itu jadi manusia kayak Tuhanmu. Siapa yang bilang Tuhan jadi manusia, Pak? Yang itu firman Allah menjadi daging dalam rupa manusia. Nggak ada Tuhan Abraham netek kayak Tuhanmu. Janganlah pula kau. Allah ALLH itu kalau alif lam lam het itu kalau huruf gramatonnya diarabkan menjadi alif lam het. Kristen mengambil kata Allah. En arche enologos, kai logos en prostantion, kai theos enologos. Sejak kapan pula Theos itu jadi Allah? Sejak kapan Theos itu jadi Allah? Theos itu dewa. Theos itu sejak kapan dari Allah? Theos itu. Udah nih. Enologos. Sejak kapan Theos itu Allah? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab, oke? Nah, kau diam dulu, diam kau. Pertanyaan saya, sejak kapan Theos enologos? Kayak Theos sejak kapan Theos dari Allah? Tunjukkan. Sekarang giliran saya. Silakan tunjukkan katanya. Oke? Ya. Dalam Zakaria 4 ayat 13 sampai 14, oke, nubuat tentang Yesus
akan bertemu Musa dan Elia di Gunung Gerizim. Oke, digenapkan dalam Matius 17 ayat 1. Oke, di situ ada Musa, ada Elia. Ketika Yesus firman yang Sang Bapa telah menjadi manusia ini, oke, dia mengajak muridnya Yohanes, Petrus untuk naik ke Gunung Gerizim. Di situ Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Dan ada jarak suara antara yang Musa dalam dengan langit. Yesus Apa itu suaranya? 1500 tahun. Jarak antara Oke, Yesus dengar dengan Musa dulu. itu 1500 tahun. Sekarang giliran saya, diam dulu Ya. Pak. Pak, diam dulu Pak. Kamu bisa nggak Pak? Kamu Iya, punya ya anak Allah, nggak ya Pak? Babi. Jarak. Kamu punya anak Jangan- nggak? Di mana ya. kamu bisa ngajari anak kamu, tapi Dengar, kamu dengar. nggak bisa Iya, diajari. iya. Kamu Kau ya itu kamu dari tadi yang ini ngomong, dengar. saya Jarak diam. antara Musa dengan Yesus Belum itu selesai, 1500 sabar tahun. dulu. Sabar Belum selesai, dulu, Pak. saya Belum selesai giliran dijelaskan. saya. Ya silakan. Bicara jarak. Iya jarak. Iya. Berapa jarak Musa dengan Yesus? Nah, oke, saya ulangi. Diam dulu kau, ini giliran saya. Nanti kalau saya diam baru kau ngomong. Dalam Zakaria 4 ayat 13 sampai 14 ya, nubuat tentang Yesus akan bertemu dengan Musa dan Elia. Oke, dan digenapi dalam Matius 17 ayat 1. Yesus bertemu dengan Musa dan Elia. Oke, di situ ada Musa. Kak ya, Kes. Musa. Kak Kes, monitor Nah, host ngomong. dan Coba terdengar open cam suara aja dari dulu Kak Kes, langit. tunjukkan datanya open cam Kak Kes. Biar kita percaya, biar nggak rumit. Open cam aja dulu. Datanya Iya. aja nampak. Pertanyaan saya nggak nyambung catat tadi ya. aja, Silakan. Enggak, Ini ku bantu pertanyaan ya, saya ku nggak bantu nyambung open tadi. cam ya. Kamu catat Sejak- aja. sejak kapan dengar Dalam dengar? Matius 17. Matius 17 ayat Pertanyaan 1. saya dari Nah, tadi. di situ ada kisah tentang Yesus itu kan naik ke Gunung Gerizim dan lalu dia bertemu dengan Elia dan Musa, oke? Lalu terdengarlah suara dari langit kepada Yesus berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Ya, Allahnya Musa menyuruh untuk mendengarkan Yesus, firman Yahweh itu yang telah menjadi manusia. Artinya Allah yang disembah oleh Musa ya menyuruh Musa ataupun murid-murid Yesus untuk mendengarkan Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, Musa saja ya harus tunjuk kepada Yesus. Lalu di ayat yang lain berkata, ya sebentar. Di dalam Yohanes 5 ayat 8 ya, Abraham bersukacita melihat hariku. Perkataan Yesus juga, aku ada sebelum Abraham ada. Artinya Allahnya Musa ini yaitu yang kami kenal sekarang di dalam nama Yesus adalah Allahnya Musa juga. Ya, makanya kami juga Kristen juga bisa memanggil Tuhan itu ya sebagai Adonai, sebagai Bapa. Dalam Yesaya, dengar dulu, belum. Dalam Yesaya, kau ngapain ini ceramah kau ini, khotbah kau di gereja. Ibu ini pembohong sekali ya. Iya. Dalam ada di Sakaria itu. Dalam kitab Yesaya, nggak ada di Zakaria. Pembohong itu di mereka Sakaria memanggil nggak ada. Allah itu sebagai Bapa. Kami juga Ya, memanggil isi- Allah sebagai Bapa. isinya Sedangkan doktrin engkau semua itu. Tuntut aja, tidak Bos. bisa Dia menampilkan memanggil data. Allah Dia sebagai kan- Bapa. Dapat data, Nama di mana di Tuhan Zakaria itu tunjukkan. Yahweh. Ya, dah. Oke, Nama dah, Tuhan deh. itu Oke, Alif Lam Lam oke, siap. Ha. Dengar ya. Di Yohanes 1 nomor 18, suara Tuhan tidak bisa didengar. Yohanes 5 nomor 37, suara Tuhan tidak bisa dengar. Ada yang mengaku mendengar suara Tuhan, karangan siapa? Yesus berkata, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Yohanes 1 nomor 18, terus ada yang mendengar. Inilah anak yang kau kasih. Berarti Yesus bohong. Mana ada Tuhan itu dalam perjanjian lama, tidak ada Tuhan itu yang jadi manusia. Tidak ada Tuhan itu dibuatkan mati di bun-bun. Mana ada Tuhan mati di bun-bun. Yesaya 45 nomor 11 mengatakan, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Mana ada Tuhan itu berbentuk netek. Tidak ada. Dengan siapa engkau hendak membandingkan aku? Masa Tuhan bisa ngempal? Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Masa Tuhan bisa ketakutan kencing di celana? Iya, izin Bang Datuk, saya udah periksa loh Sakaria 4 itu dari awal sampai satu perikop itu tidak pernah ada di situ namanya Yesus dan seperti yang dikatakan tadi. Dia berdusta. Karena jika kemuliaan Allah karena dustaku semakin berlimpah, mengapa aku yakini, kata Paulus.
Inilah Katanya dia pekerjaan kalian bertemu dengan Elias segala di sini. Tidak ada. Jarak Di mana di antara sini? Musa, ya, jarak antara Musa dengan Yesus itu 1.500 tahun. Musa dikuburkan. Ini pendusta ini Bu, ini Iya. pendusta. Kitab Keluaran, di kitab Keluaran Musa udah mati. Jangan kau tipu kau. Di kitab Keluaran, di kitab Ulangan, Musa udah mati, disambung oleh Yosua. Menulisnya, lah kok ada biar Musa ketemu dengan Yesus. Iya, itu Ini kan karangan si nubuatan. Matius. Nubuatan itu. Nggak ada. Makanya pakai otak. Anda paham nubuatan? Dalam perjanjian lama Tuhan tidak pernah berbentuk. Yang kau katakan dalam Kejadian 3:14 itu adalah Elohim, malaikat Elohim. Bahkan Musa pun dipanggil oleh malaikat Tuhan. Apa jawab Musa? Ya Tuhan. Tidak ada Tuhan itu yang turun ke tengah-tengah ke bumi. Maka dalam 2 Tawarik 8:16 dikatakan langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Lah masa Tuhan bisa ngecil? Berbahagialah rahim yang mengandungkan kau dan tetek yang telah kau isap. Mana ada Tuhan tetek? Jangan kau bilang Tuhanmu dengan Tuhan Abraham sama. Orang Yahudi jijik. Mana ada Tuhan? Orang Yahudi mengatakan kalian itu apa Zahra? Apa itu? Apa Zahra? Penyembah berhala. Baca Roma 1:9. Kau gantikan pencipta dengan makhluk. Yesus makhluk. 2 Yohanes 1:7. Markus 16:9. 16-19. Kau gantikan pencipta alam semesta dengan makhluk. Tuhanmu manusia. Mana ada Tuhannya Abraham manusia? Mana ada Tuhannya Ishak manusia? Iya kan nubuatan Tuhan lahir sebagai manusia. Di mana ada buatan Tuhan sebagai manusia? Tuhan. Kejadian 3 tuh keturunan. Di mana datanya? Tunjukkan datanya. Ada Tuhan lahir sebagai manusia juga datanya. Di mana? Sabar Bang Dato, monitor sabar dulu. Silakan Bang Mantau, Islam Kristen Bang Mantau. Saya Kristen. Ya, silakan tunjukkan datanya Bang Mantau, kan udah bisa Iya, open cam dan tunjukkan aja datanya nanti Iya, biar kita buka bedah. sudah Kejadian 3 tuh manusia jatuh ke dalam dosa itu. Nubuatan tentang itu. Manusia menginjak kepala ular itu apa? Aduh, tunjukkan dua Tuhan dari manusia di mana? Keturunanmu, keturunanmu di keturunan iblis. Keturunanmu akan merenggutkan iblis itu. Itu Iya, Tuhan. tuh. Iya. Ya Allah, sejak kapan Tuhan punya keturunan? Loh. Kan jadi Sejak manusia. kapan Tuhan punya keturunan? Keturunan wanita tersebut. Sejak kapan Tuhan punya keturunan? Begini. Pada Ya, tunggu dulu, aku tanda-tanya juga bentar. Bang Mantau. Pada Atuk ini dia Bentar punya dulu Bang cara Mantau, berpikir. bentar. Tidak. Tanda tanya juga kita sejak kapan Tuhan punya keturunan? Keturunan Tidak, Tuhan ini begini. gimana? Gitu loh, silakan. Kehendak Tuhan itu tidak bisa diukur pakai apa yang Pak Datuk pikir. Tuhannya Islam juga kalau kita ukur begitu tidak akan masuk Keluaran 27:3. Janganlah bisa kamu begitu, membut Pak. orang yang tidak bersalah. 7 Itu kan kekejian. pikiran Anda Dalam secara- Amsal, dengar ya. secara Amsal objektif. dikatakan Tidak 6 begitu. kekejian adalah Ini keliru satunya ini. membunuh orang yang tidak Dia bersalah. seolah menyamakan Tuhan itu bisa diraba, dipegang, dipeluk. Menurut dia Karena seperti Yesus itu. mengatakan Tuhan itu tidak Tidak terlihat. bisa begitu itu. Kau mengatakan Tuhan Tidak bisa terlihat. begitu, Pak. Yang Anda bicara ini hal teologis, tidak bisa Anda masuk Ya, secara masalah objektif keimanan kayak silakan. begitu. Tapi masalah Iya, masalah begitu. literasi, Yesus Namanya Tuhan mengatakan Anda bisa lihat Tuhan secara itu harafiah. tidak Bisa terlihat. baca secara harafiah begitu. Silakan bacakan. Anda keliru loh. Bacakan sama saya. Ya silakan Pak Mantau. Tunjukkan open datanya cam, Tuhan jadi biar manusia, ada tunjukkan. diskusi Kita silakan Pak Apa yang Mantau. disampaikan Biar ada oleh diskusi, Ibu? biar Silakan sampai tunjukkan agar ajaran itu Kristen bisa menjadi gimana, manusia, silakan. Tunjukkan datanya Tuhan manusia, tunjukkan. Iya. Apa yang disampaikan oleh Ibu, saya tidak akan open cam, minta maaf ya. Tunjukkan Data dulu, datanya data. Tuhan dari manusia. Saya akan baca data saja. Silakan dicari nanti. Nanti silakan dicari. Nah, apa yang disampaikan oleh Ibu Kesim itu adalah nubuatan seperti Kejadian 3. Tunjukkan datanya sama saya. Di mana nubuatan Tuhan dari manusia? Di mana datanya? Bicara dari tadi ada kasih tunjuk data. Kau mulut lebar. Saya bawa data tadi. Bicara iman orang sembarang saja La kau. ilaha illallah. Apa yang saya bacakan tadi? Alkitab itu Yesaya orang 45 nomor 11, profesor. Bilangan 23 nomor Bukan 19, duduk Hosea baca 11 nomor saya 1. terjemahkan kayak kau Itu begitu. bukan data.
Sekarang kau katakan Tuhan Model jadi kayak manusia, begini ada bikin nubuatannya. perpecahan di negara Tunjukkan. ini. Dia Kamu tuh sudah menghujat tidak terlalu paham banyak, tentang kan, Dek? Pancasila, menghormati dan sebagainya ini. Ya Allah ya Rabbi. Saya bawa Dia data sok Lukas 11 nomor padahal dia sendiri 27 saya terjemahan bicara lama kedudukan dikatakan berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan tete yang telah hisap. Kalau kau tidak terima, laporkan. Tidak ada kata-kata seperti bijak itu. sedikit. Kalau ada Kau gimana? punya narasi ini bikin orang tidak Kalau semangat. ada gimana? Alkitab. Orang Indonesia Yang bukan Kalau tidak ada ada. gimana? Bentar. Bang Dinas, Bang Nas. Itu tidak ada. Tidak ada. Bentar. So, Iya, saya tunjukkan, saya tunjukkan. Tuhan Anda itu menetek gitu Maka maksudnya. bang, yang itu tidak mau macam itu, gitu loh. tidak begini kawan-kawan. Bolehlah teman-teman mau ajak diskusi literasi Alkitab itu teman-teman baca. Tidak apa-apa. Tapi tidak seperti yang disampaikan oleh Bersama saya. Ya. Bersama saya. Satu-satu ya, nanti rungkat kita. Bersama saya. Sabar, tolong Saya dulu tunjukkan semua ya. kawan-kawan ya, Saya sabar. tidak menghujat. Bang Datuk sabar, Bang Manto sabar. Aku ke Bennett nanti kita ini, makanya santai. Iya, siap. Sabar, santai dulu. Abang Datuk, dulu abang lebih tua dari Saya saya ulangi hormat. ya. Tapi Saya tidak ulangi. begitu. Sebentar. Coba moderator tolong di mute dulu Ini semua moderator. Zakaria 4. Sabar gini kawan-kawan ya. Gini, Zakaria sabar. 4. Ya sabar Kak Kes. Aku nggak bisa ngomong nanti kalau aku ngomong ke Bennett kita nih karena aku host di sini ya kawan-kawan ya. Jadi gini, santai dulu satu-satu ya diskusinya. Bang Banto, Bang Widi satu-satu diskusinya. Boleh keras tapi satu-satu ya. Karena kalau bentrok-bentrok gitu bisa ke band kita. Teman-teman di bawah. Kalau ada mawar satu orang satu mawar ya kawan-kawan, satu orang satu mawar supaya komal kita itu anti ke Bennett ya, supaya Bennettnya itu mental ya kawan-kawan ya. Satu orang satu mawar ataupun love orange kawan-kawan ya, love orange kawan-kawan ya. Satu orang satu mawar Bang ataupun Alek. love orange. Besarkan Oke. saya Bang Alek. Biar saya Silakan dibilang nggak hujat. satu-satu ya, satu-satu. Ya, besarkan saya dulu Bang Alek. Biar saya bilang nggak mau hujat. Iya, besar kali sekali saya. Iya. Giliran saya dulu, Datuk. Giliran saya ya. Oke, saya ulangin tadi. Zakaria 4 ya. Di sini kita baca dari sini ya. Nih. Apa ini baca? Ini dibuat Zakaria tentang Mana Yesus. dibuat dari situ? Mana dibuat dari Ya, situ? nih, bentar. Zakaria dari ayat sini, oke? Jangan jawab Anda aku. perikop sendiri dong. Jangan Anda buat Tidakkah kesimpulan engkau perikop sendiri. tahu apa arti semua ini? Jawabku tidak. Tidak, tuanku. Ayat 14. Lalu ia berkata, inilah kedua orang yang diurapi ya. Di sini ada kedua orang yang diurapi. Kalau diurapi yang bukan berdiri Tuhan namanya. Di dekat Tuhan di seluruh dunia. Merujuk kepada Mana di siapa situ di Yesusnya sini? mana? Mana Yesus di situ? Dengar dulu, ini giliran saya. Mana Yesus di situ? Mana di situ Yesus? Mana nubuatan di situ? Inilah kedua orang yang diurapi. Mana nama itu? Inilah kedua dengar dulu kau. Inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Nah, di sini merujuk kedua orang yang diurapi. Siapa yang kedua orang yang maksudnya diurapi? di sini? Siapa? Kita buka sini. Kau tenang, oke? Kita buka di sini. Matius 17. Ini penggenapannya, oke? 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus dan Yohanes, saudaranya yang bersama-sama dengan mereka. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka berdiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari Bagaimana dan ini? pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Oke, maka tampaklah kepada mereka siapa di sini? Elia dan Musa sedang berbicara dengan dia, Yesus. Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke, lanjut kita masuk sini. Ayat kita lompat ayat yang ke sini. Apa poinnya Ayat ini Bang kelima. Jenas? Poinmu apa ini? Makanya kau dengar. Poinmu apa? Dan tiba-tiba Iya, baca sedang satu ia perikop berkata, lah. turun Iya, awan poinmu apa? yang terang Bacanya menaungi jangan mereka baca. dari dalam awan itu dan terdengar suara. Oke, inilah Di Zakaria itu anakku yang bukan kukasihi, menceritakan perikomnya aja tidak kepadanya cocok. lah aku Kenapa ada cocok berkenan. logi? Dengarkanlah dia. Apa dia? Apa aduh. ini? Tadi kita bingung tadi ini apa ini? Allahnya Musa. Yang diterangkan apa ini? Apa yang kau terangkan? Allah ini bagaimana ini? Kau nggak nyimak. Apa yang kau terangkan? Aku bingung apa? Nih. Ah, Enggak ada Ada yang poinnya. paham nggak? Makanya kau nyimak ya di sini.
Oke, nubuat tentang Zakaria 4. Oke, Zakaria. Di mana? Di mana di situ? Bukan nubuat itu, Koclok. Mana ada Zakaria nubuatan? Apa arti Sejak semuanya kapan ini? Zakaria itu nubuatan? Lalu ia berkata, Sejak kapan Zakaria itu nubuatan? saya tadi Koclok, kau ngomong saya Koclok. diam. Dengar. Saya menerangkan. Kalau kau begitu, keroyokan. Ini bukan gereja, bro. Kau keroyokan. Ini bukan gereja. Dengar ya. Kalau Zakaria Yang kau ambil, di berarti dekat dengar. Tuhan seluruh bumi. Ini Oke. Yesus ini. Oke, Ini siap, Yesus. siap. Oke, dia siap, apa? Kalau Zakaria kau ambil, berarti dalam Zakaria 12 nomor 1, roh yang ada dalam diri Yesus adalah roh ciptaan, betul apa enggak? Dengar dulu ya, saya jawab. Tenang Pak. Ya, Inilah nggak mau dia kedua kalau terima. orang Nggak mau yang dia makan. berarti. Roh di dalam diri manusia adalah ciptaan. Yang berdiri di dekat Tuhan. Oke? Iya. Musa, siapa kedua orang yang diurapi ini? Musa dan Elia, ya. Elia kapan Berdiri diurapi? di dekat Tuhan. Sejak kapan Elia diurapi? Bani Israel itu banyak. Yang Banyak diurapi yang itu banyak. diurapi. Ada Moses, ada Harun, ada Daud, ada Kores. Termasuk Elia dan Musa. Elia nggak Termasuk Elia- diurapi. Termasuk Kenapa Elia dan diurapi? Musa. Siapa yang mengurapi Termasuk Elia? Elia dan Musa. Oke. Elia tidak Siapa yang diurapi. berdiri? Sejak kapan Elia Elia diurapi? dan Musa. Elia dan kau bisa tenang nggak? Kau Dengar. bisa tenang. Di mana Elia Kau diurapi? bisa tenang nggak? Di mana Tadi dia? kau ngomong, saya Kalau diam. dengar. Tadi Kau mau kau nipu-nipu ngomong, sejak saya kapan diam. Elia diurapi? Tadi kau ngomong, Sejak saya kapan diam. Elia Tadi diurapi? kau ngomong, Dengar, saya dengar. diam. Iya. Tadi kau Kau yang ngomong, diam saya lagi. diam. Di sini Tadi bukan kau gereja. ngomong, Bang saya Bang diam. Alek, Tadi besar kau saya ngomong, balik. saya diam. Enggak, kau Tadi diam udah, kau kau udah, ngomong, saya kau udah diam. kena. Sabar. Aduh, aku takut ke band nih. Sabar. Iya, silakan Kalau Bang Alek. kalian Bang Alek ngomong, besar saya Bang Alek. Bentar ya. Tadi Kak Kes monitor. host. Kak Kes, Host, bentar tadi dulu, dia- Kak Kes. Ya. Dia Kalau kalian tadi ngomong, aku saya ngomong, diam, nanti host. ke banner. Host. Iya. Enggak, kalau kalian Iya. ngomong, host yang ngomong ke banner. Kak Kes monitor, sabar dulu. Iya. Gini aja, Kak Kes, ku kasih kesempatan 1 menit, poinnya aja di situ, nanti giliran Bang Datuk ya. 1 menit Oke. kurang ya, Kak Kes Kamu ya. harus fair, host harus fair Ya ya. bentar, harus poinnya fair. aja di situ, ya nanti giliran Bang Datuk. Silakan, poinnya aja, poinnya di situ biar nanti dijawab Bang Datuk. Iya. Silakan Kak Kes. Oke, nah ini kan buat dari Nabi ya Zakaria ya, yang berdiri inilah kedua orang yang diurapi yang berdiri di dekat Tuhan, Tuhan loh, Tuhan seluruh bumi. Siapa yang berdiri ini? Siapa kedua orang ini? Yaitu Musa dan Elia, ya berdiri dekat Tuhan. Yesus ini yang merujuk pada Yesus. Oke, digenapi dalam Matius. Nah ini Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Oke. Oh, iya, Ya, ulang-ulang lagi. Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, Allahnya Musa, oke, menyatakan kepada Musa dan Elia bahwa dia harus mendengarkan dia. Di sini berujuk pada Yesus. Artinya begini, Allahnya yang disembahnya Musa, yaitu sama yang dengan yang kami sembah. Oke. Oke, stop di situ. Oke, poinnya Oke, di situ. siap. Oke, Iya, Bang Datuk. iya, Ya, dengar ya. poinnya di situ. Oke, silakan Bang Datuk. Oke, Kalau siap. Kak Kes dulu, Ya, dulu, dengar, Kak dengar. Kes, ya. Ah, Kak Kes, Bang dulu, Alek, Kak Kes. besar saya Bang Alek. Kalian tidak pernah menampakkan diri kepada Musa dan Nah, dengar, Elia. Ya, Kak Kes monitor, tolong di mute Kak Kes. Kak Kes, tolong di mute. Udah ganti. Besar punya saya Bang Alek. Ya, besar punya saya Bang Alek. Biar saya Sabar, nggak ya. dibilang penghujat ya. Ini besar kali saya punya saya Bang Alek. Besar kali. Biar nggak sebut hujatan. Ya. Bang Alek, besar punya saya Bang Alek. Tunggu kok nggak bisa dibesarkan nih Bang Datuk. Jadikan saya moderator. Ya, Udah. dah. Bisa sebesarkan. Ya. Wah, nggak bisa dibesarkan nih. Ya, ini dalam Lukas 11:27 mantau ini ya. Widi kau baca dalam Lukas 11 nih. Ini apa ini? Ini apa nih? Kau baca Lukas berapa? 11:27. Ayat Lukas 11 nomor 27 terjemahan lama. Saya tidak menghujat. Kau bilang saya menghujat tadi. Saya tidak menghujat. Berbahagialah rahim yang mengandungkan engkau dan yang telah kau isap. Ada kata titik di situ. Dah jelas. Tuh. Nah, betul. Jelas ya? Jangan dibilang aku menghujat. Jadi tidak ada Tuhannya Abraham netek kayak gini. Ada ini. Nih. Nah, kau bilang Yesus itu adalah Tuhan langit dan bumi. Matius 11:25. Apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Tidak ada Yesus itu Tuhan langit dan bumi. Yesus punya Tuhan langit dan bumi.
kau bawakan Zakaria 4, tidak ada hubungannya dengan Yesus. Yang diurap itu bukan hanya Yesus, ada Kores, ada Harun, ada imam-imam. Bukan hanya Yesus yang diurapi. Yesus itu rapi dan datang ke bumi. Ayat itu tadi dia bunyi begitu. Oke. Yang lain kan tidak datang ke bumi. Gimana ya? Cara belajarnya itu. Iya, dengar dulu. Iya. Tuhan semesta alam di situ siapa? Yesus atau siapa? Matius 11:25, siapa yang Tuhan semesta alam? Yesus atau siapa? Aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi. Siapa Tuhan semesta alam di situ? Yesus atau Bapa? Mantau, ini siapa Tuhan di situ? Matius 12 nomor 18. Perikopnya, Yesus hamba Tuhan. Lihatlah, itulah hambaku yang kau pilih, kata Tuhan. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah memuliakan jongosnya yang bernama Yesus. Bukan Yesus yang Tuhan. Hamba itu jongos. Lo masa ada tua jongos dari Tuhan? Kisah para Rasul 3 nomor 13. Matius 12 nomor 15. Yesus itu hamba jongos. Bukan Tuhan dia. Yang kabakal Zakaria. Kalau pakai Zakaria, makanya dalam Zakaria 12 nomor 1, Tuhan menciptakan roh dalam diri manusia. Yesus manusia. Markus 16 nomor 19. Matius 24 31. Ayat tadi yang Tuhan menciptakan roh dalam diri manusia itu coba dibuka. Yes, Zakaria 12 nomor 1. Coba Tuhan menciptakan roh bagaimana? Coba. Akulah yang telah membentang bumi dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Coba. Zakaria berapa? 12 nomor 1. Yesus itu manusia. Markus 16 nomor 19. 2 yang 1 nomor 7. Matius berapa lupa saya. Anak manusia duduk di sebelah kanan Allah. Mana manusia? Matius 19:8. Tidak ada Yesus itu Tuhan. Kalau Yesus itu manusia, Zakaria 12 nomor 1 kau ambillah tadi, berarti yang dalam diri Yesus itu adalah terus ciptaan. Makanya kata si Paulus, Roma 1 nomor 25. Kalian inilah manusia jahat yang mengganti pencipta dengan makhluk. Yesus dibilang begitu. Bilangan 23:19, Hosea 11 nomor 9, Yesaya 45 nomor 11. Tidak ada Tuhan jadi manusia. Jangan coba-coba. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah memuliakan jongosnya yang bernama Yesus. Hambanya. Apa lagi? Hamba itu jongos. Pesuruh. Itu apa lagi? Itu pada tuh kini kalau Alkitab yang kini itu dia bukan bilang soal menciptakan roh, tetapi memberikan hidup kepada manusia. Menciptakan roh dalam diri manusia. Allah. Menciptakan itu tidak. Iya, itu terjemahan lama. Tetapi yang baru ini dia memberikan hidup kepada manusia. Menciptakan salah sebenarnya. Berarti yang sama salah. Bagaimana? Berarti yang lama salah. Satu Kolose, Bang itu 1 Kolose 15 ya. 1 Kolose 15. Yesus diciptakan. Wahyu 3 nomor 14. Yesus diciptakan. Permulaan firman amin yang diciptakan. Kolose berapa tadi? Kolose 1 nomor 15. Kolose 1 nomor 15. Jadi jangan bilang ada manusia yang dari Tuhan. Ajaran paganlah yang mengatakan, Kisah Para Rasul 14 nomor 11 mengatakan bahwa 4 nomor 14 Kolose 1 ayat kayak Kolose 1 ayat 15 itu dia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang bermulaan dari Tuhan. Dengar sini, tadi kau bicara itu. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Nah, diciptakan kan? Lebih utama dari segala yang diciptakan. Ya, sudah diciptakan. Apa lagi? Mentok kan? Bukan begitu cara itu. Nah, di mana lagi itu? Waduh. Lanjut.
Itu bicara begini, itu bicara soal kedudukan dan Jangan dicocok logikan bang, orang tahu. Bukan, kalian juga kan cuma mencocok logi, memang kalian paham di mana. Itu bicara bang, itu lebih utama daripada yang diciptakan. Iya. Dalam Berarti pemaknaan kalimat kalau itu lebih utama dari ciptaan, berarti isi ciptaan betul? begini, itu bicara soal dia adalah yang utama, ahli waris. Iya, ciptaan betul. Tertinggi dari segala yang Ciptaan diciptakan. betul. Tidak begitu. Tidak Ada begitu. ciptaan di situ kok nolak. Iya, memang ada ciptaan, tetapi makna Ada ciptaan di situ kau nolak. Sementara dalam begitu. Wahyu, di dalam Wahyu 1 nomor 14, permulaan ciptaan. Tidak begitu, Pak. Wahyu 1 Karena nomor 14. setidaknya begini, kalau Bapak paksakan itu jadi ciptaan, berarti nanti akan bertentangan dengan ayat-ayat lain. Karena Bibelmu bertentangan. Tidak Yesus bertentangan. itu manusia. Tidak bertentangan. Tidak bertentangan. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor Tetap Anda yang 7, bertentangan, sebab Pak. banyak penyesat yang telah muncul dan pergi ke dunia yang tidak mengakui Yesus datang sebagai manusia. Maka kami di sini menyampaikan gitu loh. Iya, kan begini. Yang disampaikan pada Atuk ini penafsiran dia. Saya baca yang tertulis ke penafsiran. Ya Allah, Nabi. Iya, penafsiran Saya enggak, dia. Bapak. Anda itu- Umat Islam Anda itu tidak bukan berhak siapa-siapa. menafsirkan kitab ulama Begini yang bisa, Pak. Guru Daya, karena begini mereka tidak menelusuri bahwa Yesus dilahirkan itu ajaran betul gitu loh. Nah, Yesus ketika Yesus dilahirkan. mati, Iya, Lukas 1 nomor 31. Engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau namai dia Yesus. Yesus itu manusia yang dilahirkan, begini, Bang, diciptakan dari perut emaknya. Di perut Masalahnya emaknya di mana? ada sebuah makanya di proses. sini Bang, ketika Yesus Ada sebuah proses dari zigot menjadi janin menjadi bayi. Proses ada tangan sebelum ada tangannya, diciptakan tangannya, maka terciptalah tangannya dalam perut Maria. Iya. Berarti ada Masalahnya di mana? penciptaan dia, bukan dia Tuhan. Masalahnya di mana kalau Tuhan mau jadi manusia, masalahnya di mana? Bang, di mana Masalahnya Tuhan di Indonesia, Bang? Di mana, Bang? Mana, Bang? Tidak ada Tuhan jadi manusia, Bang. Tidak. Di mana adanya? Itu di Lukas bilang telah lahir bagimu Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Itu bagaimana? Makanya kalau agama terjemahan, baca original teksnya. Secara original teksnya, bukan Tuhan yang lahir, Bang. Hari ini telah lahir Juru Selamat, orang yang diurapi Tuhan di kota Daud. Kyrios Kristos. Kyrios itu kan Tuhan. Kyrios Tuhan. Kristus Kurios. Artinya orang yang diurapi Tuhan. Bukan Tuhan yang lahir. Kyrios Kristos. Kristus. Kristus artinya orang yang diurapi. Kyrios adalah Tuhan. Tidak ada Profesor. dalam pemahaman orang-orang Yahudi. Jangan lari topik. Kita bahas tentang Tuhannya Musa dengan Tuhannya Muhammad. Ya jelas beda lah. Oke. Di dalam Al-Quran dikatakan. Apa hubungannya dengan Kristen? Tuhannya Musa dengan Bang Datu, jangan mau digiring Bang Datu. Iya. Dia mau mengadu domba sebenarnya. Iya, apa saya hubungannya tahu. Kristen Iya, Tuhannya dengan Abraham, Musa? Itu Tuhannya. dulu. Kisah para Rasul 3 nomor 13. Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub telah memuliakan jongosnya. Jangan kamu bahas. Saya bukan bawa data, saya bawa data. Nih. Saya bawa data. Besarin aku. Besarin Saya aku. bawa data. Tuhanmu pernah Mana ada Tuhan apakah Allah Abraham Tuhanmu itu pernah yang berbentuk menampakkan manusia? diri? Mana ada Tuhan Allah? Itu bukan urusanmu. Di mana? Itu bukan urusanmu. Kisah Bukan para Rasul urusan 3 nomor Tuhanmu. 13. Allah Abraham, Allah Isa, nih. Allah Yakub telah memuliakan hambanya yaitu Yesus. Baca ini, baca Keluaran 6 ayat 3. Keluaran 6 ayat 3. Itu oke. Baca. Besarkan dulu. Iya. Turunkan dulu data Nggak ada ini. di situ. Besarkan aku dulu. Tuh malak Nih. Elohim di situ. Aku Malak telah Elohim di situ. menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oke. Baru ini lagi. Tuhan, sebab Tuhan menunjukkan mana nih? Tuhan selalu menampakkan diri di Silo. Tuhan menampakkan diri di kemah itu. Dari A ini Ayat. Jangan ambil. Ambil dari Sefaria yang punya orang Yahudi.
Orang Yahudi mengatakan itu Malach Elohim. Tidak ada itu Tuhan. Sebab dalam 2 Tawarik 8 nomor 16 dikatakan, langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Keluaran 4 ayat 1. Lalu saud Musa, bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku dan tidak mendengarkan perkataanku, melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadaku. Oke, ini. Keluaran 6 ayat 3. Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Nah, pertanyaan saya gini, di mana ayatnya Allahmu pernah menunjukkan diri kepada Keluaran Muhammad? 33 nomor 20 baca. Keluaran 33 nomor 20. Barang siapa Keluaran 33 nomor 20 baca. Keluaran 33 nomor 20. Siapa yang melihat ketika Musa ingin melihat Tuhan, apa kata Tuhan dalam Keluaran 33 nomor 20? Siapa yang melihat aku akan mati, kata Tuhan. Aku bawa data. Di mana Keluaran 33 nomor 20. di dalam Keluaran 33 20. Makanya di dalam Bibelmu yang disebut dengan dulu. Diam. Makanya yang disebut dengan 3 orang dengar. Diam dulu. Keluaran 33 nomor 20 baca. Keluaran 33 nomor 20 baca. Kenapa enggak boleh baca? Keluaran 33 20 baca. Tunjukkan ayatnya dalam kitabmu. Allahmu pernah menunjukkan diri kepada Muhammad. Silakan. Allah tidak bisa dilihat, itu kata Yesus. Kata Yesus dalam Yohanes 5 nomor 37 bahwa Bapa tidak bisa. Jangan dulu kau diam. Jangan kepanasan. Tunjukkan Jangan ayatnya. diam. Tidak ada Tuhan terlihat. Menunjukkan diri. Keluaran 33 nomor 20. Tuhan barang siapa yang ingin melihat Tuhan mati, kata Tuhan. Baca. Di dalam Yesaya 45 nomor 11, tidak ada Tuhan itu yang berbentuk manusia. Yang kau sebutkan tadi itu dalam pengertian. Dengar dulu kau. Keluaran 33 ayat 20 saya baca ini. Keluaran 33 ayat 20. Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang bisa mati. Aku dapat hidup. Hidup. Jadi kalau ada yang Tuhan turun memandang wajah Tuhan, mati tidak? Musa sudah lihat Tuhan ini. Mati, Anda bohong. Dengar. Makanya saya jelasin Anda dia. Makanya dengar dulu kau dengar dulu. Diam, aku jelasin. Kau diam. Makanya ketika Musa memanggil malaikat Tuhan, Musa, apa kata Musa? Ya Tuhan. Di Bibelmu ada enggak seperti itu? Keluaran 33 ayat 20 ini saya baca ya Pak, lihat. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Artinya Musa sudah melihat wajah Tuhan. Engkau bukan matilah Musa memandang wajahnya. Musa kepingin minta diwajibkan. Engkau tidak tahan memandang wajahku. Baca jangan satu ayat saja kau baca. Baca sampai ke bawahnya. Sebelumnya baca. Aduh, kau mau nipu-nipu. Baca. Musa minta diperlihatkan Tuhan. Tuhan bilang, engkau tidak tahan melihat wajahku. Musa minta diperlihatkan wajah Tuhan. Tapi kata Tuhan, barang siapa yang melihat wajahku akan mati. Tidak. Baca ya atasnya. Baca dulu. Baca. Perbincangan Musa dengan Tuhan di Gunung Sinai. Baca. Di Gunung Sinai itu, dengar ya. Di Gunung Sinai itu baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Musa inilah yang menjadi pengantara di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Baca. Pertanyaannya, apakah Allahmu pernah menunjukkan diri? Tidak ada Muhammad? Tuhan itu menunjukkan diri, sebab yang menunjukkan diri itu adalah agama pagan. Makanya dalam Kisah Para Rasul 14 dikatakan dewa-dewa, Tuhan telah menjadi manusia. Dalam Kisah Para Rasul 14 nomor 11 dikatakan Tuhan telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia. Pak, ini saya baca ya Keluaran 33 nih. Musa meminta pernyataan Tuhan di gurun. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Ini Tuhan berbicara dengan Musa loh.
Terus? Keluaran 33 tuh. Iya, terus? Terus ke ayat 20, ke ayat 20 langsung ya, karena ini panjang sekali. Musa ingin kenapa loncat? Terus bacaan. Ngibul kan? Oke, saya baca semua ya. Iya, ngibul kan? Dengar ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah, ini perintah Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu, yang telah kau pimpin keluar dari tanah Mesir, ke negeri yang telah. Ini terlalu panjang sekali. Keluaran 33 baca dari 17, 18, 19, 20. Musa ingin Tuhan itu terlihat, tapi kata Tuhan, kamu tidak bisa melihatku. Tidak. Barang siapa yang melihatku akan mati. Tuhan berbicara langsung dengan Musa. Baik, berbicara iya, tapi melihat wajah enggak. Tidak. Makanya, dengar, ketika Musa menyebut Tuhan, ada malaikat memanggil Musa. Apa kata Musa? Ya Tuhan, betul apa enggak? Iya, Tuhan berfirman tuh. Musa mendengar suara Tuhan melalui malaikat. Makanya baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Itu Musa ini dengar. Musa inilah yang menjadi pengantara di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Baca Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Datuk, kau asal bicara. Kau tidak paham itu. Dengar sini. Kau tidak paham. Baca Kisah Para Rasul 7. Ya idahlah, aku baca tidak paham katanya. 44 ayat. Kita selesaikan satu ayat dulu. Ini kan berkenaan dengan Musa. Tidak. Ini kan berkenaan dengan Musa. Tidak. Sekarang ini kau kan jawab. berkenaan dengan Musa kan? Berkenaan dengan Musa. Kau jawab pernyataan itu, Ibu Kes itu, bahwa di mana Tuhanmu pernah berfirman kepada Muhammad. Kau jawab aduh ya Allah ya Rabbi. Dengar. Aku siap ya, Pak. Dengar diam aku jawab. Aku jawab ya. Di dalam nabi semua di perjanjian lama punya hubungan pengalaman dengan Tuhan, bertemu walaupun dalam firman, dalam mimpi. Di mana dalam perjanjian lama Tuhan bertemu dengan Musa di mana? Kau jangan menggibul. Musa tadi. Musa siapa? Keluaran 3 nomor 23. Barang siapa yang melihat Tuhan akan mati. Jangan kau mau. Ya kau menipu. Makanya dalam dengar dulu kau. Makanya dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38 yang berfirman itu bukanlah Tuhan tapi malaikat. Coba baca. Baca biar mau. Tidak menipu. Kau menipu. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Baca. Musa inilah yang menjadi pengantara di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Dengar Pak siapa Pak Datuk. Aduh. Tadi kan kau minta di mana Musa berbicara dengan Tuhan. Di dalam melihat Tuhan turun ke bumi di mana? Ilah bin Rasulullah. Di mana Tuhan itu berbentuk manusia? Katanya. Kan temanmu si kesini bilang Tuhan menyatakan diri berbentuk manusia, turun ke dia ke bumi. Dalam ayat 2 Tawarik 8 nomor 16 dikatakan langit dari segala langit tidak bisa menampung Tuhan. Mana ayatnya kalau Tuhan bumi itu bisa menampung Tuhan? Mundur 3 ayat ke belakang itu 2 Tawarik 6:14. Ya Elohim Tuhan Israel, tidak ada yang seperti engkau di langit maupun di bumi, katanya di sana. Mana ada Tuhan Israel itu yang berbentuk manusia? Kebesaran Tuhan itu. Nggak ada kebesaran Tuhan itu kecil. Nggak ada kebesaran Tuhan jadi kecil. Ya Allah Rabbi. Nggak ada kebesaran Tuhan jadi kecil. Nak mantau. Kalau Tuhan itu maha besar, dialah yang maha besar katanya dalam 2 Tawarik 6:18 itu. Dia itu maha besar, nggak mungkin jadi kecil dia. Udah ditegaskan tadi di 2 Tawarik 6:14-nya. Ya Elohim Tuhan Israel, tidak ada yang seperti engkau di langit maupun di bumi. Menurut Pak Datuk masa menjadi manusia. Jadi menurut Pak Datuk itu Tuhan itu terlalu diukur dengan fisik begitu. Karena dia sendiri mengatakan dalam Yesaya 45 nomor 11, dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Apakah itu
Kristen menjadikan Tuhan itu seperti ada punya fisik? Anda sendiri yang tadi sampaikan. Ya Allah ya Rabbi. Dengar dulu, makanya jangan kau bicara terus. Kau dengar sini. Dengar sini. Jadi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Datuk ini baik keluaran. Itu nyatanya bahwa Musa dia berbicara dengan Tuhan. Yang kedua, kebesaran Tuhan itu tidak bisa diukur secara fisik. Tidak bisa diukur secara fisik begitu. Bisa saja Tuhan menjadi Jadi manusia. kisah para tulis di Bibelmu. Tidak begitu. Ternyata ditulis di Bibelmu yang mengatakan itu. Tidak bisa diukur. Kau makanya. Gimana sih orang ini ya? Allah ya Rabbi. Kalau Yesus itu bisa diukur. Yesus bisa diukur. Dia punya fisik. Makanya dalam Matius 11:25, Yesus itu punya Tuhan. Maka aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, kata Yesus. Jangan menyebut Bapa di bumi, hanya satu Bapa di sorga. Bapa di sorga, bukan Yesus sama Bapaknya. Apa yang kau tunjukin di Keluaran 30 ini? Aku baca Keluaran 33 ayat dari ayat 22. Dan 20-nya kau hilangkan. Ayat ya, oke. 20-nya, 18 baca. Ya, ayat 20. 18 baca. Oke. Oke. Ya, tetapi jawabnya, perlihatkanlah kiranya kemuliaanku kepadamu. Tetapi firman-Nya, aku akan melewatkan segenap kemuliaanku dari depanmu dan menyerukan nama Tuhan di depanmu. Aku akan memberi kasih karunia kepada siapa ku beri kasih karunia dan mengasihi siapa yang kukasihi. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat di dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu. Dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku akan menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak kelihatan. Nah, Musa melihat belakangnya Tuhan. Oke. Tolong dibuka Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Artinya sebentar. Tolong dibuka. Tolong dibuka. Dengar. Tolong dibuka Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Bang Dinas, bacakan Bang Dinas. Kisah Para Rasul 7 nomor 38. Artinya Allah Musa pernah menunjukkan diri kepada Musa. Itu malak Elohim. Melihat belakangnya. Itu malak Elohim. Pertanyaan saya belum dijawab dari tadi. Di mana ayatnya dalam kitabmu Allahmu itu pernah menunjukkan diri? Oke, siap. Oke ya. Bang Janes bacakan Kisah Para Rasul 7 nomor 38 Bang Janes. Kau jawab pertanyaan dengar dulu. Oke, siap ya. Badar tadi bertanya. Dengar dulu, kau diam. Diam dulu kau. Jawab dulu biar diskusinya iya. Di dalam dengar dulu. Diam. Kenapa panas dua-duaan ini? Dengar. Dengar. Diam. Dari kitabmu. Dengar. Dari kitabmu. Ya Allah ya Rabbi, pakai diam. kitab saya. Dengar ya. Kamu nggak mau percaya lagi Al-Quran mengatakan walam yakun. Dengar dulu. Atau bagaimana? Kau bersama-sama saja. Pimpin kau. Di dalam Al-Quran dalam surat Al-Isra dikatakan walam yakul lahu dia tidak serupa dengan apapun juga. Laisa kamislihi. Dikatakan dalam surat Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad. Dia tidak ada manusia, tidak ada yang serupa dengan dia. Di dalam Bibelmu sendiri sama tadi itu sama di dalam tadi. Di dalam Yesaya 45 nomor 11. Dengan siapa engkau hendak menyamakan aku? Pertanyaan saya, dalam Bibelmu sendiri ada Tuhan yang tidak bisa disamakan apapun juga. Di mana di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 38 yang berfirman itu adalah malaikat. Bacakan Bang Dinas. Apakah Tuhan yang berfirman itu? Itu Anda paksakan. Dengar dulu, saya bawa data. Dengar dulu. Saya bawa data. Kau paksakan. Yang Tuhan jadi manusia, yang Tuhan dengar dulu, diam. Pertanyaannya. Pernah saya baca ya. baca. Muhammad
Ya, Nah, dengar diam dulu, dulu, dengar dulu. diam. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, dan di antara malaikat yang berfirman kepadanya, di antara malaikat yang berfirman kepadanya, Di antara malaikat yang di berfirman. Gunung Sinai. Dar. Tidak Apalagi ada Tuhan berfirman kepada Musa. karena di situ nantinya di Keluaran 2 nomor 3 itu di situ jelas malak Elohim, Malak utusan Elohim di malaikat situ. utusan Tuhan telah terlihat dari nyala api. Keluar dari nyala api itu adalah malak Elohim, malaikat utusan Tuhan. Makanya dalam perjanjian lama, ketika Musa memanggil malaikat, ketika malaikat Tuhan memanggil Musa, Musa menyebut ya Tuhan, bukan ya malaikat. Nauzubillah min dzalik. Elohim di situ, makanya kalau lembaga Al-Qibul Indonesia menyebut Elohim itu Tuhan. Padahal pengertian Elohim itu diberikan otoritas. Bahkan Musa pun disebut Elohim. La ilaha illallah. Ya, pertanyaan saya selanjutnya ya. Kau pertanyaan belum jawab, nggak apa-apa lah. Kau takut, oke? Nah, Pak, tunggu dulu. Saya belum tanya. Lihat. Saya belum tanya. Apakah Tuhannya Musa pernah ngisap tetek seperti Tuhanmu? Apakah Tuhannya Musa, saya boleh tanya ini ya. Saya bertanya ya. Apakah Tuhannya Musa pernah netek seperti Tuhanmu? Oke, ya. Kau kalau udah menghujat, Kok aku udah bilang hujat, besar udah. Ini apa nih? ya, kalau Kok saya kalau bilang kau menghujat? menghujat, nanti saya menghujat kau kejam-kejam. Enggak, saya bilang hujat. Iya, Sudah menghujat dia. Saya udah bilang menghujat ya. Enggak, saya bilang hujat. Ini apa nih? Sudah Baca. menghujat dia. Apa hujat? Imam hujat nih? Apa hujat nih? Selamat sore. Selamat sore, Mas. Bagus. Ya, selamat Bukan sore, hanya selamat sore. penghujat. Aduh, tunggu. Ya. Nggak kuturunkan Bang Datuk. Bentar Bang Jinas. Ke band, makanya ke band kawan-kawan ya. Nggak ada Ya. kuturunkan ya. Ke bandet kawan-kawan ya. Ke bandet. Sunat Bang Datuk dulu ganti mulutmu akun lagi ya. Bang Datuk. Menghujat dia. Enggak, Sudah menghujat ini. dia. Ya sabar. Ya gini aja, sabar. gini. Ini Saya host wakili ngomong, pertanyaan sabar. beliau. Bang Saya Jinas, wakili pertanyaan beliau ya. Saya Sabar, wakili Bang pertanyaan Jinas. beliau. Sabar Oke. dulu, host dulu Lanjut, ngomong ya. lanjut. Teman-teman di bawah bantu tap-tap layar ya kawan-kawan ya. Makanya tap-tap layar satu orang satu mawar supaya kuat komal kita. Bang Datuk tadi ke Bennett ya kawan-kawan ya, ke Bennett nggak ada keturunan. Bang Datuk ganti akun lagi, kita naikkan lagi ya. Nggak ada, kalau ada datanya nggak menghujat itu. Silakan Bang Cenas. Ya, suruh dulu sunat Teman-teman satu orang satu Nah. mawar ataupun love orange ya. Pertanyaan Kuat komal saya kita. gini, apakah Tuhannya Yesus, Tuhanmu itu Yesus, apakah Tuhannya Musa juga? Apakah Tuhannya Bani Israel dan Tuhannya Kristen sama apa tidak? Kalau sama, tolong tunjukkan pernah Musa menyembah Yesus. Silakan. Silakan. Ya, Bang Datuk. Pertanyaan biar kita saya tahu simpel. akun Bang Datuk. Apakah Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Kristen sama? Kalau sama, tolong tunjukkan datanya di mana Musa pernah menyembah Yesus. Silakan. Ini Silakan dibuka mute-nya. Kau tidak mau buka mute. Pertanyaan saya adalah sekali lagi, apakah Nah, Tuhannya Siapa Kristen nih? dengan Anak itu. Tuhannya Musa sama? Kalau sama, Seperti tolong anak-anak tunjukkan bertanya kepada itu. saya di mana datanya Musa pernah menyembah Yesus. Silakan. Datuk ini sudah menghujat tadi dia itu. Oke, saya udah bilang menghujat. Saya bilang menghujat ya. Coba kau yang baca, bukan aku yang baca. Kau yang baca ya. Bang Datuk, Yang monitor, baca. Bang Datuk, sabar. Bang Datuk. Enggak, saya bilang menghujat Bang Balek. Saya bilang Iya, menghujat. iya. Enggak, Ya, gini, kita suruh dia dulu. baca, Iya. suruh dia baca. Ya bentar, Suruh aku dia nggak baca. ngarah ke situ. Bentar, aku maksudnya gini Bang Datuk. Sampaikannya Ya. pelan-pelan supaya jangan kena Oke, siap. impor. Siap. Supaya jangan ke Bennett lagi. Ya. Oke, siap. Lanjut. Besar Sampai punya saya Bang Bang Balek, Alek. silakan. Ya, besar punya saya Bang Alek, suruh dia baca. Besar punya saya Bang Alek, suruh dia baca. Alfon kau yang baca ya. Besarkan beliau Bang Alek. Iya. Saya juga Kau yang baca, berdiskusi bukan aku yang sama baca. di komal kecil nggak apa-apa. Beliau taruh di komal dasar.
Biar dilihat Ya. sama-sama yang di bawah ya. Iya, dibilang saya menghujat. Ah, coba kau baca. Kau yang baca, Alfon. Halo, di mana Alfon, ini? kau yang baca, Alfon. Kristen ini. Itu ya udah ada di situ ya. Pertanyaan saya nggak ada yang bisa mampu jawab. Tunggu dulu Bang Bajunas. Dia bilang saya menghujat. Kau baca. Omongannya Alfon. tadi itu. Lukas 11:27. Kau bilang saya menghujat. Lukas 11 ayat 27. 7. Terjemah lama. Loh, ada. Kau bilang saya menghujat. Terjemah Ke lama. situ aja, ke situ aja. Dia akan Ya. membandingkan Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Iya. Israel. Kita ambil satu arah. Kita ambil Iya, mirroring. itu kau Ya, pertanyaanmu kita seperti mirroring anak-anak dulu itu. nanti apakah Tuhannya Bani Israel dengan Tuhannya Kristen sama? Kalau sama tolong tunjukkan di mana pernah Musa menyembah Yesus. Silakan. Kayak anak kecil kau bertanya itu. Sedangkan di sana itu Musa Tuhannya menciptakan langit dan bumi, apakah Yesus juga menciptakan langit dan bumi? Silakan. Jadi bilang menghujat. Macet, sudah macet. Kau yang macet bertanya seperti anak kecil kau. Macet, Berbobot, macet. hendak berbobot kau. Enggak, karena temanmu ini tadi membandingkan Tuhannya Muslim dengan Tuhannya Bani Israel. Siapa Saya yang juga, bandingkan? Yang kami sudah bandingkan menjawab siapa? ya, kami sudah Kau yang angkat menjawab sendiri. dan kami juga minta data bahwa Tuhannya Bani Israel ini sama dengan Tuhannya Kristen. Yang Kalau sampai memang itu sama, tolong tunjukkan kepada kami di mana datanya Musa pernah menyembah Yesus. Letterlek ya. Ya, nih, diam kau, diam. Dari tadi ku jawab itu kau nggak nyimak. Korek kupingmu nih, saya ulangi ya. Mana? Ya. Matius 17 ya. Ayat ke 1 aja aku baca ya supaya kau nyimak. Jangan kau ulang-ulang pertanyaannya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya dan bersama-sama dengan mereka, ia, di sini ia ini merujuk pada Yesus, naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja, maksudnya tidak ada yang lain selain mereka. Lalu Yesus berubah rupa di depan mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia berbicara dengan dia. Oke, ada Musa dan Elia berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata demikian, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari awan itu terdengar suara yang berkata, inilah Apa ini? anakku yang kukasihi, Apa kepadanya ini? lah aku berkenan. Dengar. Yang saya Apalah tanya, ini? di mana datanya Musa menyembah Yesus? Itu Hoi. tersungkurlah murid-muridnya dan mereka Di sangat Di mana Musa menyembah Yesus? di situ. Mana ini, nggak nyambung ini. Mencret, udah Mencret ini. Dangkal. Kamu yang dangkal. Kepadanya lah aku Tangkapan kalian yang berkenan. dangkal. Oke, dengar. Ya, Matius 12 nomor 15. Yang menyuruh mereka dengar. untuk mendengarkan hanya kepada Nggak Yesus. nyambung ini, nggak Antum nyambung terus, ini. Antum Nggak terus, nyambung. Kepada Nggak Elia. nyambung. Jangan berhenti guys. Artinya, Yang pertanyaan Allah saya yang di disembah mana Musa itu Dimit dulu, Bang. Musa menyembah merujuk Yesus? kepada Itu yang saya tanya. Yesus yang harus Dengar. didengarkan. Dan Iya, ada Di mana ayat Musa lain menyembah Yesus? berkata, Di mana Musa Aku menyembah Yesus? ada Antum terus, guys. sebelum Hoi, berhenti. Abraham ada. Bang Alek, dimit dulu Bang Alek. Bang Alek, dimit dulu Bang Alek. Bang Alek, dimit dulu Bang Alek. Dimit dulu Bang Alek. Udah waktunya Iya, udah Waalaikumsalam. selesai aja itu. Iya. Udah ada. Lahir Abraham Bang sudah Alek, dimit dulu Bang Alek. Dan Mencret, Yesus sudah mencret. Iya. Aku ada sebelum Mencret. Abraham ada. Jangan berhenti guys. Antum terus guys. Pertanyaan saya, Mencret. yang Udah, katanya punya tangan keduanya tangan ngerocos kanan, saja.
punya betis pernah menunjukkan Bang diri Alek, Bang Alek, kepada di mute dulu Bang Alek. Nih. Ya. Bang Alek digeser judulnya Bang Alek digeser dikit dulu Bang Alek. Digeser. Ini di Matius 12. Lari digeser kawan, dikit, Bang. lari Ya. dia, malu dia, malu. Malu. Di dalam Matius 12 nomor 15, ini perikopnya Yesus hamba Tuhan. Ini Yesus hamba Tuhan. Ya. Ya, nih ya, kau baca nih ya. Yesus, siapa ini sini perikopnya? Sebagai apa di sini? Hamba. Itu Yesus muslim, Bang. hamba Muslim. Tuhan. Yesus itu muslim. Muslim itu dipanggil juga dengan hamba. Iya, makanya Iya. dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13, Allah Ibrahim, Allah Isa, Allah Yakub. Apa? Kisah Sebagai Para apa Rasul dia? 3 ya? Ya, Kisah Para Rasul 3 nomor Sebagai 13. hambanya. Ya. Telah memuliakan jongosnya atau hambanya yang bernama siapa? Yesus yang engkau salibkan. Apakah Engkau yang serahkan disembah kepada Abraham, yang Pilatus. disembah Musa, yang disembah itu adalah Yesus? Oh, tak dipakai. Jelas dikatakan Allah Abraham, Allah Isa, Allah Musa, Allah Yakub telah memuliakan hambanya. Masa Musa, Yakub, Isa menyembah Yesus? Naudzubillah, telah memuliakan hambanya, jongosnya, pembantunya, pesuruhnya. Siapa namanya? Yesus. Jelas di situ hamba. Naudzubillah min dzalik. Nih Matius 12 nomor 15. Lihatlah, itulah hambaku yang kau pilih hamba. Jongos, pembantu, pesuruh. Kau percaya ayat itu ya? Kau percaya ayat masalah tertulis ini kan Ini kitabmu, Kes. Ini bibelmu ini. Berarti kau percaya kepada Ayo, kitabku. ini bohong ini bohong. Yang tertulis saja kamu tolak. Tolak. Tolak, nyata ada dalilnya itu. Iya. Kau tolak ini. Kau tolak ini. Bukan lagi yang Maka Matius pantas 26 nomor 39 itu. antikristus. Satu. Iya. Maka Matius 26 nomor 39 itu. Satu. Iya. Matius Maka 26 nomor wajarlah 39 orang ini satu. disebut Betul antikristus. Iya. Ya. Makanya Maka kau itu wajarlah orang ini disebut disebut antikristus. Karena mereka menolak keberadaan Yesus dengan manusia. Yesus Dia hamba manusia, Tuhan, dia posisi Tuhan. Yesus sebagai hamba. Makanya dalam Kisah Rasul 3 nomor 13, ini di ayat 18-nya, 12-18-nya, lihat itulah jongosku, itulah hambaku. Itu adalah Yesus. Tidak ada di situ sebagai Yesus sebagai Tuhan. Matius berapa itu? Matius berapa? Matius 12, tidak di mana dibaca ini naudzubillah. Iya, Matius baca 12 nomor 15. Ya, sabar Iya. ya. Matius 12 ayat 15. Minum dulu kau Datuk, minum. Iya, Matius 12 nomor 15 dari 15 baca perikopnya, apa itu perikopnya? Apa perikop di situ? Yesus hamba Tuhan apa Tuhan? Bentar aku buka dulu bentar ya. Ya, ini perikopnya Yesus Tuhan atau hamba Tuhan? Iya, sabar. Makanya aku dalam buka Kisah Para Rasul dulu. 3 nomor 13, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Musa, Allah Daud telah memuliakan hambanya, jongosnya, pembantunya yang bernama Yesus. Saya masih bisa bergabung. Silakan Pak Dada. Sabar dulu ya, host dulu berbicara dari tadi hostnya diem nggak ngopi-ngopi ya teman-teman. Iya, Gua silakan, bantu silakan, Bang. kopi-kopinya ya. Oke ya, ini ada tamu nih Bang Panada R. Di sini saya baca Islam Kristen. saya baca dulu di nomor 18 ya. Iya. Sabar Bang Saya Jenas, baca sabar. ya. Bentar. Bang Panada ini Islam Kristen. Kristen dia. Karesteng host. Kristen Oh, ya. Karisten, sabar ya. Silakan ya berdiskusi dengan edukasi, berdiskusi dengan data ya, karena keimanan itu harus kita imani. Ya, saya baca dulu ya. Saya baca dulu di 18 Jangan lupa ini. yang di bawah netizen ya, tap layarnya, tap layar, jangan lupa ya mawar-mawarnya ya. Lanjut.
Ya. Saya baca dulu ya. Ya, silakan Bang. Lihatlah, itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, yang kepadanya jiwaku berkenan, dan aku menaruh rohku di atasnya. Di situ dia adalah hambaku yang kupilih. Makanya di kisah-kisah para rasul 13, Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah Musa, Allah Daud, sekali lagi telah memuliakan hambanya. Hambanya itu jongos, pembantu. Oke. Kamu baca satu-satu ayat, lalu kamu perikopnya Yesus ini hamba Tuhan. Iya, sabar, nggak usah kepanasan. Jangan saya dibilang, saya jangan di training. Saya baca satu ayat. Perikopnya apa di sini? Iya. Jangan kepanasan, ini kitab saya kok. Na'udzubillahi min dzalik. Sebagai hamba. Oke, lalu baca. Masih di pasal yang sama ya. Oke. Aku berkata kepadamu, di sini besarin saya dulu, Hos. Besarin, Hos. Pertanyaan saya, kalau Yesus hamba Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Jangan kemana-mana. Aku sabar dulu. Aku jangan berkata kemana, kau udah nipu. Di sini Yesus ada yang Tuhan, berarti dia bukan Tuhan, betul? Jika memang lain perikop itu, lain perikop itu, lain perikop. Matius 12:15 ya baca. Ya kok yang dibawa, dia udah menipu, udah menipu. Bukan persembahan. Itu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Beda perikop itu. Masa Tuhan hanya hari Sabat, hanya Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kemana? Nah, baca lagi bawahnya, baca lagi. Masa Tuhan cuma anak manusia cuma Tuhan di hari Sabat itu Sabtu. Ya, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, kemana? Enggak jadi Tuhan ya? Aduh. Ya, kita lihat teman-temannya, mereka bersusah payah untuk menetapkan Yesus ini menjadi Tuhannya. Kita lihat tuh. Ini perikopnya aja ini. Padahal di situ kurios, di situ kalau kita masuk ke dalam itu adalah kurios. Tuhan atas hari Sabat itu adalah Tuhan. Yesus itu pelaksana hukum Taurat, makanya dia Tuhan di hari Sabat. Dia itu menggenapi hukum Taurat. Disebut Tuhan di hari Sabat. Bukan Tuhan. Makanya kalau dibilang Tuhan di hari Sabat, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kemana? Bukan dari Tuhan. Iya, mereka berusaha sekuat tenaga untuk memaksakan Yesus ini jadi Tuhan. Kita lihat. Sehari kerja, 6 hari libur. Ya, pengertiannya tidak seperti itu. Yesus ini kan hamba Tuhan karena dia adalah Allah yang telah dia Allah tuh. Tuhan ini Allah enggak? Jangan kau putar-putar lidahmu. Kita orang Indonesia, kita paham. Sampai dimanapun kau putar-putar lidahmu, posisi Yesus hanya sebagai seorang jongos. Di situ siapa yang Tuhan, siapa yang hamba jelas. Letterlet. Mana yang Tuhan, mana yang hamba. La ilaha illallah Rasulullah. Ini dalam bahasa Indonesia namanya DM, diterangkan, menerangkan. Yesus diterangkan sebagai apa? Menerangkan sebagai hamba Tuhan dia. Ya. Lalu Yesus berkata begini. Yesus berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Iya, berarti dia bukan Tuhan. Ada yang menerima nyawa. Ada yang menerima nyawa, ada yang bernyawa. Pasti dia bukan Tuhan. Artinya diberikan oleh Bapa. Kau kan mengutip Matius yang mencatat Yesus itu disalibkan. Oke, nah. Yang ini jangan lari. Jangan lari dulu. Kemana-mana dulu. Akuin dulu. Jangan kalau lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana dulu. Yesus mati. Jangan lari kemana-mana. Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Jangan lari kemana-mana dulu. Bisa diserupakan
Dengar. Yesus hamba Tuhan. Isa dan Yesus. Udah macet. Udah macet. Turunin. Udah macet. Yang lain. Ya, ganti masih banyak orang di bawah. Turunin aja. Yang lain. Yang lain. Udah menunjukkan diri. Yesus hamba Tuhan. Tidak pernah menunjukkan diri. Udah macet. Ganti mana lagi? Di sini posisi Yesus sebagai Tuhan sebagai hamba. Ini cuma 3 kata loh. Yesus hamba Tuhan. Saya hamba Tuhan. Bang Alek hamba Tuhan. Bang Jenas hamba Tuhan, Bang Deddy Sultan hamba Tuhan. Kenapa kalian pelintirkan menjadi Tuhan di sini? Ya, terus masalahnya apa? Suka kami lah. Mulai ngamuk. Suka kami lah katanya. Jawabannya sandal jepit. Emang Yesus sandal jepit ini. Memangnya Yesus sama dengan ini Isa. apa Memangnya posisinya? Yesus di situ sama dengan Nggak usah pindah. Jangan pindah dulu. Masalahnya apa? Isa juga hamba Tuhan. Hamba Allah. Masalahnya apa? Ini Abdullah. Ya, Isa itu hamba Tuhan, hamba Allah, Abdullah dalam surat Maryam nomor 33. Nah, sekarang Yesus juga Abdullah, hamba Tuhan. Iya, terus masalahnya apa? Kau dijelaskan juga nggak bakal ngerti, nggak bakal mau terima gitu loh. Dengar. Oh, nanya dijelaskan cuma kau carikan saya. mulai kebakaran aja di situ. Iya, nah. Tolong carikan saya sebuah frasa dari kamus besar bahasa Indonesia dimanapun ada narasi seorang hamba jadi Tuhan. Ya, terus masalahnya apa? Na'udzubillah min dzalik. Masalahnya apa? Ya Allah ya Allah. Kan temanmu tadi berkeras bahwa Yesus Tuhan katanya. Masalahnya apa? Kalau kau nggak suka ya sudah, nggak usah kau ngoceh di situ. Ngapain kau ngoceh orang? Pada nangis. Udah Datuk. Kita turun Datuk, udah pada nangis Datuk. Kita turun aja. Ada yang kejang-kejang lebar. Bilang Datuk anjingnya. Tuhanmu aja dicucuk, dijemur hari-hari, kamu mau kasih turun-turun. Aduh. Memangnya ini jelas ya, dengar. Makanya guys, dalam Kisah Para Rasul 3 nomor 13 dikatakan bahwa Allah Abraham, Allah Isa, Allah Yakub, Allah nenek moyang kita. Allah nenek moyang kita. Ada Daud di situ, ada Musa di situ, ada di situ. Telah memuliakan jongosnya, pembantunya, hambanya yang bernama Yesus Kristus. Isa sama Yesus beda. Enggak usah pindah. Emangnya Yesus dia bilang Tuhannya sama dengan Tuhannya Yahudi. Mana ada Tuhan Yahudi, Tuhan Abraham, Tuhan Isa itu menyembah Yesus. Ya, bentar. Mungkin kita rocker dulu ya, bentar. Ya, Kita rocker dulu ya. Mungkin turunin aja bentar, Bang Jenas monitor. Bentar dulu, Bang Edward, Islam Kristen, Bang Edward. Bang Edward, monitor. Selamat siang. Ya, siang Bang Edward. Kristen atau Islam? Pengikut Yesus. Oke, pengikut. Gini, Bang Edward, di sini ada tertera yang ditunjukkan data oleh Bang Datuk. Di situ dikatakan Yesus hamba Tuhan. Gitu. Coba tolong gimana itu dijawab apa pernyataan Bang Datuk, nanti giliran Bang Datuk yang membantah. Silakan Bang Edward. Teman-teman di bawah bantu tap layar sama satu orang satu bawah supaya komal kita kuat, edukasi kita terus berjalan kawan-kawan ya. Tap layar. Lanjut.